Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur subscriber di Masali Satria dimanapun berada, malam ini kita atau saya nggak transferan energi ya, tapi mau ngobrol-ngobrol saja, mau bincang-bincang dengan pakar pakar pusaka Nusantara, Kris ya itu ya. Jadi kita mau tanya-tanya tentang pusaka Kris ini ya. Jadi apa sih ibaratnya fungsi dari Kris ini? Terus manfaatnya buat apa sih kalau Kris itu buat kita itu? Terus apalagi ya, apa Kris ini ada kodamnya atau tidak, atau mengganggu atau tidak, bagaimana itu nanti saya tanya-tanya lah. Karena banyak sekali yang beranggapan bahwa siapa yang memiliki pusaka biasanya akan menimbulkan kemusyrikan gitu. Ya, syirik lah gitu kan. Tapi kalau menurut kita kan tergantung niat ya. Tergantung kita. Maka saya akan tanya-tanya masalah pusaka. Pusakanya banyak ini, nanti kita apa? Ini akan ditunjukkan. Nah, tuh ya. Nah, ini kita akan tanya tentang sejarah Kris dulu lah. Oke. Tentang sejarah Kris ya. Jadi langsung wis. Jadi gini ya, kawan-kawan, sedulur channel Dimas Ali Satria. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, untuk masalah mengenali pusaka Kris. Jadi sebenarnya nggak ada yang apa ya, Kris itu memang seni sih ya, dari zaman dulunya itu seni. Bukan buat apa-apa, buat jabatan, buat pangkat, identitas diri. Nah, kalau selebihnya untuk mengandung kodam atau apa, itu kepercayaan masing-masing lah. Gitu. Jadi kita jangan beranggapan itu Kris itu langsung menghukumi, itu ada syirik, itu apa ini itu. Enggak, tergantung kita menyikapi, kembali lagi kepada diri kita ya. Jadi tempo dulu waktu zamannya masih kerajaan, memang identitas seseorang itu tidak jauh dari Kris, terutama terutama orang Jawa ya, Kalau sekarang KTP, kalau sekarang itu KTP, identitas. Nah, kayak misalkan kayak Kris ini kan Kris Taming Sari. Nah, Kris Taming Sari ini saya buka dulu ya, Bismillah. Taming Sari ini dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu Mahapati Taming Sari yang megang ini. Termasuk Mahapati yang kuat, gagah tempo dulunya gitu. Sebelum Pati Gajah Mada belum ya. Taming Sari. Nah, jadi aslinya Taming Sari itu orang seberang Krisnya. Kris 3 jadi 1. Buat kepercayaan masing-masing. Yang jelas ini benda nggak ada fungsi, nggak ada apa-apa, ini sebagai seni. Kalau saya ini seni saja ya, seni buat warisan leluhur lah. Kita harus, jadi nggak perlu cari fungsi. Jadi nggak perlu kita ini fungsinya buat apa itu terserah. Berarti ini Kris sudah kosong lah ya? Udah kosong. Jadi nggak ada kodam-kodaman. Pokoknya hanya buat koleksi, dulur. Buat koleksi. Bukan buat gagah-gagahan, bukan. Ini artinya kita sebagai orang Jawa, khususnya orang Indonesia ya, kita harus merawat warisan leluhur, terutama benda pusaka ini. Kalau zaman dulu sih, kalau saya juga waktu nikah tuh ada kerisnya. Kan adatnya Jawa tuh pakai keris. Sekarang jarang nggak saya lihat ada yang pakai keris dia. Jarang. Teman-teman saya juga jarang. Jadi maka sekarang itu pada menghilangkan tradisi Nusantaranya. Jadi bukan sih kita kewajiban, bukan, tapi tradisi saja biar khas Jawanya tuh, khas Indonesia itu ada. Kan harus beda lah sama tradisi kita sama luar negeri, kan harus dibedakan. Jangan sampai budaya kita itu dicuri. Jangan sampai hilang, dicuri oleh negara-negara lain. Jadi yang mempunyai peninggalan Kris, entah itu dari
kakek moyang atau si nenek itu jangan dibuang ya. Baiknya dilihatkan dulu pada ahlinya. Oh, keris ini memang mempunyai daya spiritual atau apa tidak, bahaya atau tidak. Karena keris ya keris, kalau saya menyikapin ya benda. Ataupun selebihnya ya kuasa Allah itu ya. Tapi memang kalau media keris itu emang ada sih yang berkodam juga ada. Ya biasanya kan kalau keris kan langsung otomatis tuh ada kodamnya, ada kodam Iya. ini kodam itu kan, maka kadang-kadang bisa berefek negatif lah Iya. pada pemiliknya seperti itu. Jadi ya itu tadi harus ditanyakan kepada yang ahlinya. Kalau pengen merawat ya bagaimana cara merawatnya. Nah, kalau diserahkan ya diserahkan pada ahlinya biar enggak disalahgunakan gitu. Ini dari Banyuwangi, dari sini asli dari Banyuwangi. Ini namanya Nogo Siluman. Nogo Siluman. Siluman ini dari kerajaan Madura. Kerajaan Madura. Sumenep. Ya. Dari kerajaan Sumenep, Madura. Ini biasanya ini raja, ini yang megang. Yang megang ya. Yang megang ini raja. Nah, pembuatnya empu siapa ya? Empu Rawa. Buris Rawa atau siapa itu lupa. Tapi ya termasuknya ini indah ya. Tadi kalau keris itu memang dilihat dari bahannya, dari fisiknya dulu ya, jangan lebih dari itu ya, dari fisiknya dulu. Besinya seperti apa gitu, kualitas besinya, terus bilahnya seperti apa gitu. Nah, kalau ini kan besi pulen nih, asli buatan tangan. Kalau zaman dulu itu tergantung empunya, ada yang pakai api, ada yang langsung di gini nyepunya nih, dipurut sama apa bibir. Terusan ini Sakti bener. Iya. Sama Itu khusus empu zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak pakai api lah. sekarang ya. Nah, sekarang. Ada dulu sakti. Oh, ini masih benar-benar kuno. Ini keris mungkin umurnya sudah ada 400 tahun lebih lah itu. Mungkin. Ini sebagai koleksi ya. Dulur ya, jadi yang punya keris tuh maunya buat koleksi aja, niatkan buat koleksi. Buat koleksi, jangan buat Buat apa-apa. warisan budaya, jadi jangan mikirin macam-macam lah. Buat koleksi. Nah, di sini banyak, terutama di Yayasan Satria Langit ya. Ya. Banyak di sini. Ada keris, ada tumbak. Tapi kan nggak mungkin dijelasin Nggak bisa satu-satu. di-review semua. Itu semua. Yang terlihat aja nih, ada 1, 2, 3, Banyak. 4. Ada berapa tuh? Ini 3, 4, 5. Masih ada lagi 6. Banyak lah intinya. Masing-masing. Nih ada lagi nih. Keris Pejajaran. Kerajaan Prabu Siliwangi. Ini prajurit, masih kelasnya prajurit yang megang. Jati diri sebagai prajurit. Ada gambar macannya. Oh, jadi bukan kujang saja, tapi keris juga ada. Ada gambar macannya. Ada gambar macannya. Tuh kan, kelihatan kan? Matanya yang Prabu Siliwangi. Nah, satu lagi. Ini Pandawa 5. Pandawa 5. Nah, Ayam dari zaman Sanghyang, zaman wayangan. Sangyang. Ini dari asalnya sih dari Gunung Bromo. Oh, kan ada gambar wayangnya. Oh, Pandawa 5. Ini seni sebenarnya. Nah, seni aja, sebagai seni. Nah, kalau yang ini emang sepuh, ini pegangan. Tapi kalau ada yang mau ya silakan, boleh. Ya. Kalau Kalau sedulur ada yang koleksi. minat ngoleksi buat koleksi warisan budaya Boleh, silakan. silakan datang aja. Kontak person kan. Kontak saya aja, itu ada di video nih. Nomor Yang jelas Telegram, nomor WA-nya ada. kita di sini bukan untuk sakti-saktian, bukan untuk hebat-hebatan, untuk pameran. pamer.
yang jelas ini pelestarian budaya. Pelestarian budaya Pelestarian Nusantara. Harus dijaga ya. Seperti itu, dulur. Jadi yang masih punya pusaka lah, pokoknya nggak usah niat macam-macam, nggak usah mikir macam-macam buat pusaka koleksi warisan budaya itu saja sih. Jadi biar jangan masuk ke ranah musyrik gitu. Kalau kita menganggap benda memang sakti itu kan memang nggak benar. Tapi kekuatan itu memang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benda di alam sekitar ini memang memiliki fungsi dan memiliki energi masing-masing secara alamiah. Ada juga yang dari pengisian ada. Kalau dari ilmu kejawen, dari ilmu hikmah. Tapi kalau ditarik dari ranah hukumnya atau pembahasan ilmu hadis, ilmu fikih ya memang nggak bisa masuk seperti itu. Jadi bukan ilmunya beda ya. Makanya ilmu bahasa Indonesia dengan ilmu matematik ya beda. Jadi jangan samakan ahli Indonesia, ahli bahasa Indonesia belum tentu bisa ahli matematik seperti itu. Pokoknya beda. Kembali lagi kepada keyakinan ya. Kembali lagi kepada keyakinan. Jangan gampang menghukumin karena semuanya itu hanya ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah dan tergantung ibarat kita mengerjakan sholat. Kita percaya pada sholatnya apa percaya pada perintah Allahnya, kan sama seperti itu. Kalau kita percaya pada sholatnya berarti udah keluar jalur kan, pakai gerakan juga sudah cukup, nggak usah pakai macam-macam. Itu kan bisa dikatakan musyrik. Nah, tapi kalau kita percaya pada perintah, kewajiban perintah Allah yang harus dikerjakan, insya Allah sama seperti benda ini, jangan percaya dengan bendanya, nggak boleh. Ini sebagai tanda-tanda bahwa kekuasaan Allah itu sangat luas. Jadi di dunia ini semua bisa terjadi atas izin Allah. Seperti itu dulu ya. Masalah pusaka aja suwe-suwe. Waktu wis sore. Coba udan wae. Gini aku balik aku ado nang gesik gulane. Nyabur wareg wis segala-gala wareg kabeh. Sapa ora. Aduh, wis kini lagi jaga nyantai daripada bleger ya wis lah. Jadi syuting wis. Ya. Yang review pusaka, kaburan gawa pusaka akeh ya. Makanya gue sedia pusaka. Insyaallah keris-keris insyaallah bagi kang minat semoga. Monggo. Ya. Ada semua. Capri saya saja. Capri. Ya. Gitu. Mau pusaka apa, mau batu cincin, mau apa. Mau datang kalau yang mau datang ke sini mau main silakan setiap hari Ahad atau hari Minggu. Iya. Waktunya jam 1 siang sampai jam 4 sore. Nanti kita kumpul-kumpul silaturahim. Yang mau maharin pusaka, mau maharin ilmu silakan. Mau ngobrol-ngobrol saja ya silakan. Sambil ngopi-ngopi konon kan ya. Tapi syaratnya harus hari Minggu. Ya, karena selain hari Minggu nggak bisa, harus perjanjian waktu dulu. Begitu. Wis tah. Oke, siap. Ya, udah sekian saya Dimas Ali Satria. Saya Mas Adi Carwa Wadi dari Pailangu ya. Nuhun pangapunten mawon nggih. Kurang sopan santune leres nggih mboten nggih. Terima kasih saudara semua. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.